Profesor Dr. Syekh Fadil Al-Jailani pada momentum 1 abad Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'i Sukoharjo. Beliau berceramah di hadapan para santri. Ada kisah tentang ahli Al-Quran. Seseorang bermimpi melihat situasi alam barzah. Di alam barzah ada ahli kubur, ahli barzah yang menunggu, bahkan saling berebut kiriman-kiriman pahala doa, pahala bacaan Quran, sedekah dari ahli dunia, keluarganya dan kaum muslimin yang mendoakannya. Seperti doa kaum muslimin ketika berdoa di pemakaman, atau anak keluarga, sanak famili yang berkirim doa di setiap usai sholat 5 waktunya, maka ahli kubur menyambut, bahkan berebut untuk mendapatkan cahaya pahala kebaikan yang terkirim kepada keluarganya di alam barzah. Terlihat ada satu orang yang tidak ikut berebutan. Maka orang yang bermimpi ini bertanya, penasaran, mengapa Anda tenang saja di sini, tidak berebut seperti mereka? Maka lelaki tersebut pun tersenyum sambil menjawab, saya sudah cukup. Saya setiap hari, setiap saat mendapatkan pahala bacaan Quran anak saya yang penghafal Al-Quran. Namanya Fulan, dia berniaga di toko Fulani, pasar Fulani, tempat Fulani ini, disebutkan nama-namanya. Tidak berapa lama orang ini terjaga dari tidurnya. Lalu dia penasaran, apakah mimpi ini mimpi yang benar, ru'ya salihah, ataukah adghasu ahlam, bunga mimpi, atau setan. Maka demi untuk membuktikan kebenarannya, dia pun mencari tahu adakah pasar yang disebutkan dalam mimpi itu. Ternyata betul ada. Dicarinya tempat itu. Setelah sampai di pasar tersebut, bertanya kepada orang-orang di pasar, adakah toko ini, namanya ini tokonya. Ternyata ada. Di bagian deretan tertentu dia masuk, ternyata ada seorang pemuda sedang tekun baca Al-Quran. Sekali waktu dia terlihat seperti murojaah, lalu melihat mushafnya, lalu mengoreksi hafalannya. Ketika ada orang yang membeli, dia sejenak letakkan mushaf Qurannya, lalu melayani para pembeli itu sampai selesai. Ketika sepi, dia pun melanjutkan Al-Qurannya. Maka orang ini pun yang bermimpi mendekati lelaki tersebut, pemuda tersebut. Benarkah Anda yang bernama Fulan bin Fulan? Iya. Siapa Anda? Kenapa Anda mengenal nama saya? Dari mana? Lalu bercerita, saya bermimpi dan melihat seseorang yang kemudian memperkenalkan dirinya, namanya ini. Dia bercerita bahwa di alam barzahnya tenang, tidak ikut berebut mendapatkan pahala-pahala kebaikan yang dikirimkan oleh ahli dunia, karena sudah mendapatkan kiriman pahala Al-Quran anaknya. Lalu menyebutkan nama Anda. Demi mendengarkan cerita ini, pemuda tersebut terlihat bahagia, bahkan menangis bahagia, bahwa ternyata amal salehnya, Qur'annya yang dia murojaah, dia hafal, pahalanya sampai kepada sang ayah yang telah meninggal dunia. Alhamdulillah. Lebih dari itu, para hadir, keistimewaan para penghafal Quran ini kelak ketika wafat,
jasadnya tidak termakan tanah. Bagaimana tidak? Selama hidup dia menjaga ayat-ayat suci, firman Allah, dia menjaga Al-Quran, maka Allah pun memberikan satu jaminan keistimewaan ketika di alam kubur jasadnya tidak dimakan tanah. Alhamdulillah. Kemudian berbahagialah kepada sahibil Quran kelak di akhirat nanti, sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah ibni Amr ibn As radhiyallahu anhuma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kelak kepada ahli Quran di akhirat, di surga, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Dikatakan kepada ahli Quran kelak di akhirat nanti, bacalah, naiklah derajatmu dan tartilkanlah, membaca dengan perlahan sebagaimana engkau menartilkannya di dunia, karena derajatmu ada pada akhir ayat yang kau baca. Hadis ini memiliki beberapa faedah. Yang pertama, sahibul Quran yang dimaksud adalah yang membawa, menjaga, dan senantiasa membacanya, terus mengamalkannya hingga memperhatikan adabnya terhadap Al-Quran. Wartaqi, naiklah, maksudnya derajatnya, naiklah pada derajat di surga sesuai dengan banyaknya ayat Al-Quran yang dihafalkan. Maka bagi para wisudawati yang sedang proses menghafal Quran, jangan putus asa, terutama yang belum sampai 30 juz, karena semakin banyak hafalannya akan menunjukkan betapa semakin tinggi derajatnya di surga. Hadis ini menjadi motivasi untuk menghafalkan dan mentadabburi Al-Quran dengan baik. Kedudukan seorang mukmin di surga tergantung pada amal dan kerja kerasnya di dunia. Mengapa ahli Quran ini juga disebut ahlullah? Karena orang yang ahli membaca Al-Quran, menghafal Quran, senantiasa didhawuhi oleh Allah, diajak bicara oleh Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah, maka seolah-olah ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan dawuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilawatul Quran dan mentadabburinya menyebabkan ketenangan di dunia dan meraih kelezatan di akhirat nanti. Sebelum di akhirat, bahkan sebelum di alam barzah, salah satu keistimewaan ahli Quran, ketika kami masih berada di Mekah, di Rusaifah, di bawah bimbingan Abuya Sayyid Ahmad Ibn Sayyid Muhammad Al-Maliki, datanglah seorang ulama dari Mesir, Syekh Jadul Haq. Syekh Jadul Haq ini punya keistimewaan bisa berkomunikasi dengan bangsa jin. Bahkan murid-muridnya banyak dari bangsa jin. Kadang beliau berjalan, yang mendampingi ini sosok manusia, kepalanya khimar, badannya manusia, kakinya seperti binatang, sejenis bangsa jin. Nah, Syekhul Jad ini dapat kabar dari bangsa jin. Ajibtu minan nasi, saya heran manusia ini yang tidak suka membaca Quran, yang enggan membaca Al-Quran. Kami bangsa jin diberikan informasi oleh Allah, diperlihatkan cahayanya Al-Quran. Saat seseorang sedang baca Al-Quran,
dia sekujur tubuhnya dilingkari oleh cahaya Al-Quran, dijaga oleh cahaya Al-Quran. Maka kami dari bangsa jin merasa silau, merasa tidak mampu untuk menembus dinding cahaya Al-Quran itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang membaca Al-Quran sedang mendapatkan penjagaan hifdz minallah. Berbahagialah ahli Quran, berbahagialah para santri yang hampir 24 jam waktunya, hari-harinya bersama Al-Quran. Semoga kelak mendapatkan syafaat Al-Quran, dibangkitkan bersama Al-Quran, dan melintasi sirat bersama Al-Quran menuju surga Allah berkat cahaya Al-Quran, syafaat Al-Quran, tentu berjumpa bersama nabinya Al-Quran, Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad